Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanur Rizki, NIM 23020360110. Di sini saya membuat video ini untuk bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah ilmu negara tentang penerapan check and balance dalam pembagian kekuasaan. Pengertian check and balance dalam sebuah pembagian kekuasaan ialah sistem pengawasan yang saling membatasi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak ada lembaga yang terlalu kuat dan menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian tujuan dari check and balance ialah untuk memastikan bahwa setiap lembaga bekerja sesuai dengan tugasnya dan tidak melampaui batas kewenangannya. Pembagian kekuasaan dalam demokrasi. Pembagian kekuasaan dalam demokrasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama eksekutif, yang kedua yudikatif, yang ketiga adalah legislatif. Eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah, presiden atau kepala negara yang menjalankan pemerintahan dan kebijakan. Yang kedua adalah legislatif, dalam hal ini adalah parlemen atau DPR yang membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga adalah yudikatif, dalam hal ini adalah pengadilan yang mengawasi penerapan hukum dengan memastikan keadilan. Kemudian prinsip check and balance ada dua. Yang pertama adalah saling memeriksa, yang kedua adalah saling membatasi. Saling memeriksa, setiap lembaga negara memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan atau menentang kebijakan lembaga lain. Yang kedua adalah saling membatasi. Kekuasaan antar lembaga negara harus seimbang agar tidak ada lembaga yang terlalu dominan. Kemudian, contoh penerapan check and balance dalam lembaga negara. Dalam hal ini ada presiden dan DPR. Presiden dapat mengeluarkan kebijakan atau undang-undang, tetapi DPR memiliki hak untuk mengawasi, menyetujui, atau menolak kebijakan tersebut, misalnya melalui hak angket atau hak budget. Yang kedua, lembaga DPR dan presiden. DPR dapat mengajukan interpelasi atau hak angket untuk menguji kebijakan eksekutif yang dianggap merugikan rakyat atau tidak sesuai dengan konstitusi. Yang kemudian adalah peran check and balance dalam kesejahteraan masyarakat. Peran check and balance dalam kesejahteraan masyarakat yang pertama adalah mengurangi korupsi. Dengan adanya pengawasan antar lembaga, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat dikurangi, sehingga lebih banyak sumber daya negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat tersebut. Yang kedua adalah penerapan kebijakan yang adil. Dalam hal ini sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus melalui pengawasan, sehingga keputusan yang diambil lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Kemudian keadilan dan keseimbangan. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang bisa mengubah atau membuat kebijakan sepihak yang merugikan masyarakat atau negara. Kemudian tantangan-tantangan dalam penerapan check and balance dalam bernegara. Yang pertama adalah politik yang tidak objektif. Politik antar partai politik dapat membuat sistem check and balance menjadi kurang efektif jika lembaga-lembaga negara lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat. Kemudian koalisi pemerintah. Dalam sistem koalisi, lembaga eksekutif dan legislatif seringkali saling mendukung, sehingga pengawasan antar keduanya bisa kurang tajam. Kemudian ketergantungan keuangan. Jika lembaga legislatif atau yudikatif tergantung pada eksekutif dalam hal anggaran, hal ini bisa melemahkan independensi lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi check and balance. Jadi kesimpulan check and balance dalam sebuah negara pemerintahan, sistem check and balance sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pengawasan yang efektif antar lembaga negara, kebijakan pemerintah dapat lebih adil dan berpihak
pada kesejahteraan masyarakat, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.